Halo semua, nama saya Wahab Syahrani. Di video ini, saya akan membagikan video tentang pertemuan kedua di klub pemrograman. Oke, jadi sebelumnya saya minta maaf banget karena jarang upload video di seminggu terakhir ini. Itu kenapa? Karena kan saya ada ngebagikan 3 video. Ada sistem operasi, ada juga tentang rangkaian logika, dan ada juga tentang programan dasar. Nah, jadi di programan dasar itu dengan ini juga menyatakan programan dasar akan dihapus dari channel Wahab Syahrani. Oke, kenapa? Karena kemarin saya sudah bertanya-tanya dengan salah satu orang yang sudah di dunia kerja. Mereka bilang bahwasanya C++ itu nggak dipakai di dunia kerja lagi. Ada di dunia kerja, cuman itu adalah C#. C# itu yang C tanda pagar. Dan itu pun berbeda dengan C++, pengkodingannya C# itu sendiri. Oleh karena itu, saya kehilangan semangat untuk upload video tentang pemrograman dasar. Pemrograman dasar akan saya ganti dengan klub pemrograman ya. Jadi klub pemrograman itu sekarang adalah ganti dari mata kuliah pemrograman dasar. Nah, di sini saya akan membagikan videonya itu untuk di pertemuan kedua klub pemrograman itu adalah HTML dan CSS. Oke, jadi di sini kalian pertama-tama kalian buat dulu file kalian. Kalian bisa klik download dimanapun kalian mau, dokumen juga boleh, bebas. Kita akan ngebuat di dokumen aja. Kita klik kanan, klik new, klik folder. Foldernya ini kalian bebas ya buat nama apa, contohnya aja klub pemrograman KTI, klub pemrograman teknologi informasi. Oke. Nah, di sini kita close aja. Lanjut, kita klik tanda file ini, dan di sini kita klik open folder. Kita pergi ke dokumen dan diklik di sini KPTI, klik select folder. Nah, oke. Sekarang kita sudah ada di KPTI ya, di folder KPTI. Lanjut kita akan ngebuat dua file. Pertama itu adalah HTML. Yang kedua itu adalah CSS-nya. Nah, oke. HTML itu adalah strukturnya ya. CSS itu untuk mendesainnya gitu loh, untuk styling atau untuk menata dari struktur tadi itu kita tata gitu loh. Nah, jadi di sini kita akan masukkan kode HTML terlebih dahulu. Kalian klik aja shift, kalian klik dan kalian pencet juga angka 1. Nah, itu tanda seru muncul kan, kalian pilih aja yang ini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini di dokumen ini kita klik go live aja ya. Akan muncul seperti ini ya. Ini belum muncul apa-apa. Kalau kalian nggak ada go live nya nih, karena ini pakai extension. Kalau nggak ada, kalian bisa buka explorer kalian klik ke dokumen folder yang tadi. Nah, di sini kalian klik aja 2 kali. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, cuman dia ini kan kita perlu refresh. Nah, tujuannya go live ini agar dia refresh sendiri. Untuk go live nya ini caranya itu kalian bisa manage kalian klik di sini. Nah, di sini kalian klik aja live server, kalian cari di sini live server dan kalian install. Udah, itu aja, nanti dia akan muncul sendiri go live nya. Nah, di sini ada title ya. Title ini bertujuan untuk mengubah bagian atas ini. Contohnya aja di sini adalah Wahab Syahrani, dia akan berubah ya menjadi Wahab Syahrani. Nah, kemudian di bodinya ini kita kasih aja H1. H1 itu adalah header. Header itu buat tulisannya jadi besar. Misalnya aja di sini adalah, nah, akan muncul ya H1-nya biodata WS. Lanjut, kalian bisa buka juga H2. Nah, maka akan muncul biodata WS Wahab Syahrani. H2 ini dia lebih kecil daripada H1. Begitu juga seterusnya. Kalau nggak salah sampai H6 sih. Cuman kan bebas aja mau pakai itu atau enggak. Nah, terus juga di sini ada P. Sintak P itu adalah paragraf. Contohnya aja adalah, nah, paragraf itu dia stabil ya, paling kecil tulisannya, dan ini aja fontnya gitu lah. Kecuali kalian styling, dan itu tingkatan berikutnya ya, kita nggak akan bahas di sini.
Jadi kita disuruh untuk membuat seperti ini dulu, biodata, Abdullah Syarani, sembarang aja kalian isi apa aja. Nah ini adalah HTML, jadi kita ngedit-ngedit itu di sini untuk ngebuat strukturnya terlebih dahulu gitu loh. Ini adalah HTML-nya, jadi ada title, terdiri dari title itu bagian paling atas ini ya, judul paling atas. Dan dari body ini, di dalam body itu adalah semua yang ditampilkan di halaman ini, halaman putih ini. Nah oke, kita selesai di HTML-nya di sini, kita langsung ke CSS. Nah jadi di sini untuk CSS itu kita perlu menghubungkan HTML kita ke CSS-nya sendiri. Ini kan masih bisa nih, kita perlu menghubungkannya. Menghubungkannya gimana? Kalian pergi ke title ini, di bawah title atau di dalam head. Ini kan ada head nih. Nah ini seluruh yang ada di sini tuh adalah di dalam help, di dalam head. Jadi di sini kita klik. Nah oke, ini adalah penghubungnya antara HTML dan juga CSS. Ini adalah sintak pastinya, link rel style sheet, tipe check, CSS href. Ini adalah hal pastinya ya. Dan untuk style.css ini adalah nama dokumennya. Jadi kalau di sini nama dokumennya adalah wahab.css, maka di sini kalian ganti juga wahab.css. Nah ini sudah kalian save dan itu sudah terhubung ya. Nah lanjut, kita di sini kan belum ada apa-apa nih, maka kita styling lagi, kita styling. Masih struktur seperti ini. Contohnya aja di sini kita akan masukkan ini ya. Kita akan mengganti H1-nya. H1-nya kita ganti H1, terus kita open bracket, open kurung kurawal seperti ini, kita ganti color. Nah, maka akan berubah ya menjadi biru. Begitu juga misalnya kita ganti menjadi orange. Nah dia akan berubah menjadi orange. Ini adalah fungsi dari color. Nah di dalam CSS ini itu adalah namanya ini selektor. Jadi kita itu selektornya itu adalah kita menseleksi H1 ini, kita ubah H1-nya. Dan situ di sini adalah atribut. Atribut ini ya color, background color, dan banyak ya atributnya ini. Dan lanjut di sini adalah orange. Orange itu adalah value-nya. Value itu adalah nilainya. Nilainya adalah berwarna biru. Nilainya teksnya sebesar ini, sebesar 1000 px mungkin dan lain-lain. Itu adalah value. Jadi ini selektor, ini atribut, ini value. Nah, ini kan kita akan nge-style dari H1 ya. H1 ini kita styling. Lanjut kita akan nge-styling H2. Untuk nge-styling H2 itu ada yang namanya, kita sama aja, H2 kurung kurawal color, kita background aja, background color gray. Nah maka H2 nya itu akan berubah menjadi berwarna gray. Backgroundnya ini loh, ini kan ada backgroundnya itu warna gray. Nah ini selektornya, ini kan H1, H2 itu semuanya bisa, body bisa, P bisa. Tapi kalau kita di sini ngebuat H2 baru misalnya, nah dia ikut ke styling gitu, otomatis ikut ke styling. Kenapa? Karena ini adalah selektor. Nah kalau nggak salah saya baca di buku itu adalah ibu dan anak. Oke, jadi ini seluruhnya yang H2, ini kan H2 nih, seluruhnya yang H2 itu akan terseleksi. Ini H2 Abdullah Syarani informatika, maka semuanya akan ke styling. Nah lanjut bagaimana gimana caranya agar teknik informatika aja yang ke styling. Oke, caranya gampang. Di sini kita buat baru. Nah ini kita akan ngebuat CSS selektornya khusus ya. Saya lupa sebutannya apa karena di pertemuan tadi juga nggak dijelaskan. Jadi di sini contohnya aja, ini variabel ya, bebas. Variabelnya itu misalnya nah oke. Nah ini kan begini kan.
Jadi selektor ini tuh dia ada titiknya awalnya. Kalau ini selektornya itu adalah seluruh H2. Kalau ini ada titiknya berarti kelas. Nah, karena sudah di sini kita tambahkan kelas, maka di sini kita tambahkan lagi kelasnya di sini. H2 kelas titik. Oke. Nah, selesai. Maka yang ada kelasnya doang yang akan terseleksi. Ini kan yang ada kelasnya kan teknik informatika 1D, maka teknik informatika 1D aja yang terseleksi. Coba kita akan tambahkan juga di sini di Abdullah Syahrani. Nah, maka Abdullah Syahraninya juga akan terseleksi begitu. Kita akan kasih contoh seperti ini aja. Nah, ini tuh selektornya yang ini ya, yang kelas itu ada titiknya awalnya, dan ini adalah variabel. Kalau yang seperti ini itu adalah H2, bisa juga P, bisa juga body, itu bisa juga. Nah, lanjut di sini gimana kalau ngubah teksnya sudah, backgroundnya sudah. Oke, sekarang kita akan lebih mendalami tentang warna ini. Jadi warna ini nggak hanya gray-gray gini aja. Pertama kita nonaktifkan dulu code yang ini. Dan di sini kita buat code baru, cuman bukan selektor universal gitu ya. Kita beri tanda titik dan di sini kita tambahkan variabel. Nah, color lain kita tambahkan hex aja lah ya, sembarang aja sih. Ini kita contohkan hex color. Nah, kalau hex itu maka kodenya itu adalah bebas ya. Kalian bisa lihat di Google aja untuk kodenya hex itu. Kalian bisa juga racik sendiri kode hex kalian. Nah, jadi di sini adalah hex. Hex itu dia diawali dengan pagar, lalu di sini adalah kodenya. Kalau nggak salah nih red, ini green, ini blue, campuran gitu loh. Nah, oke, jadi untuk membuat aktif kode kita ini, CSS ini tampil ke layar, ini kan ada yang namanya kelas ya, kelasnya itu adalah hex. Maka kita tambahkan kelas hex spasi kelas hex. Nah, di sini dia akan berubah menjadi warna biru, warna pink gitu, warna pink ya. Nah, ini kan hex. Lanjut kita buat lagi, dia ada juga yang namanya HSL titik HSL. Oh ya, ini variabel ya, kalian nggak harus hex, nggak usah HSL. Sebagai contoh aja, ini kalau hex itu kodenya seperti ini, HSL kodenya sekian, itu aja sih. Color HSL, color HSL 10,1%, 50%. Nah, ini adalah kode HSL ya. Untuk HSL itu dia ada 3 angka juga, dan di awalnya itu nggak pakai persen, tapi berikutnya itu yang pakai persen. Dan HSL dari kode ini itu menampilkan warna biru. Nah, bagaimana cara kita warna biru ini kita masukkan ke dalam CSS ini? Ini kan ada kelasnya nih, kelasnya itu adalah HSL. Maka kelasnya kita panggil. Contohnya aja di P ini. HSL. Nah, maka akan terpanggil lah CSS tadi, warna biru ya. Nah, itu adalah untuk warna itu ada hex, ada HSL, ada juga teks tadi ya, yang ini yang gray, ada juga hex, dan ada juga HSL. Itu bermacam-macam. Dan saya tanyakan kalau yang abangnya itu sendiri, dia sering pakai yang teks begini. Nah, dia sering pakai teks begini. Jadi itu nggak masalah kalian mau pakai yang mana gitu. Nah, ini kan tentang color ya. Selanjutnya itu background color. Kan kita tadi kan sudah background color. Kita dalami nih. Jadi ternyata background color itu nggak hanya background colornya aja. Itu bebas, kita mau backgroundnya itu mau color boleh, mau gambar juga boleh. Nah, jadi di sini bagaimana cara kita menambahkan background gambar ke dalam CSS ini. Oke, di sini kan buka aja file explorer kalian. Nah, di sini itu kalian cari ini ya. Nah, di sini kalian copy gambar kalian, sembarang aja gambarnya kemana, kalian copy ke dalam
dokumen yang folder yang kalian buat tadi. Kalau kita kan tadi kan ngebuatnya di dokumen KPTI ya. Nah ini adalah contoh gambar yang akan kita jadikan background. Jadi gambarnya itu seperti ini. Nah ini gambarnya. Nah ini kan sudah kita tambahkan ya, maka akan muncul dia di sini nama gambarnya gitu loh. Gambarnya adalah batik.jpg. Jadi gambarnya seperti itu. Nah terus di sini kita buat stylenya. Stylenya itu adalah pertama kita tambahkan dulu kelasnya terlebih dahulu. Kita buat kelasnya itu sembarang aja sih, batik lah ya. Nah lanjut di sini kita tambahkan background image. Ini background image ya. Nah background image, kalian nulis manual sama kalian bantu sama itu juga nggak masalah, jadi bebas kalian aja. Background image itu kalian tambahkan URL, dan di sini kalian klik tanda petik dan kita tambahkan namanya itu adalah batik.jpg. Udah. Nah ini adalah batik.jpg. Oh ya, ini saya pakai extension Prettier, jadi dia otomatis terperbarui kalau yang salah. Jadi di sini itu tanda petik 2 ya, bukan tanda petik 1. Nah ini adalah kita telah menambahkan CSS dari gambar tersebut. Tapi kan belum muncul ya, tentu belum muncul karena perlu kita panggil. Oke, kita akan panggil di berkuliah Polnes ini ya. Di sini kelas batik. Tadi kan kelasnya kan batik ya. Nih batik, berarti kelasnya juga batik. Nah dia akan muncul nih, berkuliah di Polnes, backgroundnya sekarang adalah batik begitu yang backgroundnya. Tapi nggak hanya itu aja, di sini kita akan mendalami tentang background ini. Jadi nggak hanya seperti ini aja, jadi dia ada format lainnya. Format lainnya itu adalah background repeat. Background repeat itu artinya dia akan mengulang ke samping atau mengulang ke bawah. Contohnya aja di sini adalah repeat X, maka dia akan mengulang ke samping. Kayak ini nggak kelihatan ya, jadi saya coba besarin terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Kalau repeat X, maka dia akan ke samping ya. Nah kalau dia repeat Y itu gimana ya? Repeat Y itu kalau nggak salah ke bawah. Oh dia belum bisa ke bawah gini ya, berarti kurang gede nih. Nah ini repeat Y dia ke bawah ya, tuh ke bawah. Kalau repeat Y itu dia gambarnya itu mengulang terus ke bawah. Kalau dia repeat X berarti ini 1500 juga. Nah berarti kalau repeat X maka dia akan ke samping. Nah ini kan perbarui ke samping. Nah jadi seperti itu ya untuk cara untuk varian dari background. Pertama itu ada color blue, maka di warna biru. Ada juga background image-nya ya bebas. Nih background image-nya adalah gambar dengan nama batik, dan tambahkan URL batik.jpg. Nah di sini background repeat itu adalah artinya itu mengulang. Background repeat X berarti dia mengulang ke samping, karena kan sumbu X kan lurus, sumbu Y itu kan ke atas gini. Sumbu X berarti dia repeatnya ke samping. Dan untuk Y dia ke bawah. Nah untuk widthnya ini sendiri itu adalah besarnya dari gambar ini. Besar gambar ini adalah 1500 px, dan untuk height-nya itu 1500 px. Ini kan kita sedang pelajari CSS tentang color, background, dan selanjutnya itu terakhir kita mempelajari tentang border. Border itu apa sih? Jadi border itu pertama kita hapus dulu ini ya. Kelasnya kita hapus aja karena mengganggu. Oke. Border itu dia ngelindungin teks ini loh. Dia adalah garis tepi ya, ibaratnya garis tepi. Bagaimana cara membuat border? Pertama-tama kita buat dulu kelasnya. Misalnya aja di sini border G. Nah, terus adalah border style. Stylenya adalah dash. Oke. Nah, di sini kan sudah ada nih border G. Kita sudah membuat border J di CSS. Selanjutnya bordernya itu kita panggil. Kita akan panggil di berkuliah di Polnes. Berkuliah di Polnes kita tambahkan kelas.
Nah maka dia akan muncul ya, backgroundnya seperti ini. Itu adalah background dash. Lanjut itu ada namanya background. Nah dot itu berarti dia nanti titik-titik gitu. Lanjut itu ada namanya border solid. Border solid itu dia gini ya, garisnya itu solid gitu loh, nggak ada putus-putus, sesuai. Nah lanjut itu ada juga namanya double. Nah maka akan seperti ini ya double ya. Dan itu juga nggak hanya sebatas tentang ini aja, kalian bisa nge-mix semuanya. Contohnya double, dotted. Nah oke, maka dia akan gabungan. Di sini ada namanya dash dot, di sini dash, di sini double, di sini solid. Jadi kayaknya dia dari atas di double, dot, solid, dash. Oke jadi seperti itu ya. Nah oke, jadi itu aja pertemuan materi dari pertemuan kedua klub pemrograman. Saya harap video ini bermanfaat bagi kalian semua, dan saya mohon maaf jika penjelasan saya itu kurang tertata rapi karena saya cepat-cepat ini, karena besok saya perlu kuliah. Dan teman-teman saya itu dia minta bantuannya gitu loh, karena tadi dia nggak masuk. Oleh karena itu saya buat videonya seperti ini. Mohon maaf banget jika nggak tertata rapi. Kalian bisa nonton aja berulang-ulang sampai kalian benar-benar paham, dan kalian itu wajib praktekkan sendiri ya, agar kalian tahu mana yang betul mana yang benar. Jadikan pengalaman sendiri gitu loh. Oke, sampai sini aja videonya. Saya Syarani, sampai jumpa di lain video.